Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ABT 5B Pagi dengan anggota kelompok Elsa Kristiani, Karina Ramadhani, Nabila Hani, Nurul Niska, Karina Jelita, Salsabila Putri, Putri Ramadhani, dan Lola Nilam. Mini project yang kami kerjakan berjudul Implementasi Sarbanes-Oxley Act atau XOX, Section 404 Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Latar belakang, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance adalah prinsip-prinsip dan praktik yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan secara etis, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance adalah dengan mengimplementasikan Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Sarbanes-Oxley Act atau XOX adalah Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 2002 yang bertujuan untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York atau NYSE. Salah satu bagian kunci dari Sarbanes-Oxley Act atau SOX adalah yang relevan untuk tata kelola perusahaan yang baik adalah Section 404 yang mengharuskan perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkonfirmasi efektivitas pengendalian internal perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek New York atau NYSE tidak terlepas dari tuntutan akan penerapan regulasi Sarbanes-Oxley Act atau SOX Section 404 tersebut. Laporan ini akan mengevaluasi efektivitas implementasi Sarbanes-Oxley Act, terutama Section 404 di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, serta menyelidiki sejauh mana penerapan Sarbanes-Oxley Act di PT Telekomunikasi Indonesia yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Karina. Baik, selanjutnya berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu adalah bagaimana efektivitas penerapan Sarbanes-Oxley Act atau SOX Section 404 terkait penilaian manajemen atas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Di mana tujuan penelitian ini adalah ingin untuk mengetahui lebih mendalam tentang implementasi Sarbanes-Oxley Act Section 404 terkait penilaian manajemen atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana batasan masalah penelitian ini berfokus untuk membahas implementasi Section 404 terkait penilaian manajemen atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau good governance yang baik pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elsa. Selanjutnya adalah penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada PT Telekomunikasi Indonesia. Jadi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang diwajibkan untuk menerapkan Good Corporate Governance atau GCG yang tujuannya adalah untuk mewujudkan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui manajemen perusahaan yang baik. Dalam menerapkan GCG ini, perusahaan telekomunikasi Indonesia Tbk mengacu pada berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang, Pedoman Implementasi GCG yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG. Jadi, PT Telekomunikasi Indonesia menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara konsisten untuk memenuhi beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendukung tujuan Telkom, yakni mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, mendukung visi Telkom, yakni menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Yang ketiga, mendukung misi Telkom, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur
dan platform digital cerdas, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, dan mengorkestrasi ekosistem digital untuk pengalaman digital pelanggan terbaik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder daripada PT Telkom Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah 5 prinsip penerapan GCG yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam menjalankan proses bisnisnya. Yaitu yang pertama ada prinsip transparansi atau transparansi, yaitu publikasi laporan keuangan, laporan tahunan, serta informasi materi lainnya, akses informasi berbentuk website perusahaan, media cetak dan proses press release, pertemuan dengan para investor, public expose, dan press gathering. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas atau accountability, yaitu tersedianya piagam atau charter, panduan, atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan, melaksanakan mekanisme check and balance, kewenangan, dan peran dalam pengelolaan perusahaan, serta memiliki Key Performance Indicator atau KPI dan target operasional dengan jelas. Lalu ada prinsip tanggung jawab atau responsibility, yaitu mematuhi undang-undang dan atau peraturan, memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga memiliki fungsi pengelola legal dan compliance. Selanjutnya yaitu ada prinsip independensi atau independensi, yaitu menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain, mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambilan keputusan korporasi dalam board manual maupun anggaran dasar perusahaan, dan memiliki kebijakan tambahan dalam pedoman tata kelola perusahaan yang berorientasi pada prinsip independensi. Lalu yang terakhir adalah prinsip kesetaraan dan kewajaran atau fairness, yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, menghormati hak pemegang saham minoritas, melarang praktik insider trading, menerapkan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard, dan melakukan lelang terbuka dalam pengadaan barang atau jasa dan mengimplementasikan appraisement. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, Lola. Baik, berikutnya internal kontrol PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah menerapkan sistem pengendalian internal atau SPI sesuai dengan internal control integrate framework dari Community of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Komitmen Telkom terfokus pada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dengan unit legal dan compliance di bawah Departemen Sekretaris Perusahaan. Unit tersebut melibatkan diri dalam aktivitas seperti penasihat hukum, pendapat hukum, tinjauan hukum, dan litigasi. Telkom telah merancang pengendalian internal dengan merujuk pada konsep-konsep utama dari kerangka kerja pengendalian internal COSO. Telkom menerapkan 5 komponen pengendalian internal sesuai dengan COSO framework. Komponen-komponen tersebut saling terkait di semua tingkat dan unit basis perusahaan. Kelima komponen yang diterapkan Telkom yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima aktivitas pemantauan. Berikutnya akan disampaikan oleh Salsa. Baik,
penerapan pengendalian internal di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Telkom mengutamakan integritas, etika, dan budaya perusahaan sebagai panduan utama. Mereka fokus pada peningkatan daya saing jangka panjang dengan menerapkan nilai inti akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara serius dan konsisten. Yang kedua, Telkom memastikan efektivitas internal audit dengan mematuhi persyaratan SOA 302 atau 404 dan berfokus pada audit berdasarkan risiko. Koordinasi yang efektif dengan pihak internal dan eksternal diutamakan, serta risiko bisnis diatur melalui sistem pengendalian internal. Yang ketiga, Telkom memiliki direktori kompetensi untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi perusahaan, terutama dalam bidang keuangan seperti corporate finance, treasury management, dan berbagai aspek akuntansi. Mereka menerapkan kebijakan pengembangan kompetensi untuk menciptakan karyawan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Yang kedua ada penilaian risiko. Yang pertama, Telkom mempertimbangkan berbagai faktor dalam pembuatan kebijakan akuntansi termasuk PSAK, ISAK, IAS, undang-undang terkait, dan perubahan lingkungan internal. Yang kedua, Telkom secara efektif memperhatikan prinsip asersi keuangan dalam perencanaan ICOFR melibatkan semua karyawan terkait. Yang ketiga, Telkom mengolah risiko perusahaan dari sumber internal dan eksternal melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah Telkom menerapkan sistem pengendalian kebijakan anti penipuan dan memiliki langkah-langkah pencegahan fraud. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Yang pertama, Telkom menetapkan BPO atau Business Process Owner dan AO atau Application Owner untuk ICOFR. Pengendalian berdasarkan kebijakan ICOFR termasuk segregation of duties, penentuan risiko, dan pengendalian internal. Telkom memiliki pedoman security sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada informasi dan komunikasi. Telkom menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan IFRS. Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi, penerapan, serta mengungkapkan informasi dalam proses pelaporan keuangan, termasuk komponen laporan keuangan konsolidasian. Telkom memiliki kebijakan teknologi informasi yang memberikan kerangka acuan untuk proses dan unit terkait dalam pengelolaan TI perusahaan. Perusahaan TI Telkom mencakup aspek governance dan manajemen TI yang dijelaskan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan dan prosedur. Yang terakhir adalah aktivitas pemantauan. Telkom memiliki pedoman audit internal dengan kriteria auditor yang termasuk integritas, pemahaman tentang risiko, pengendalian, dan pengetahuan regulasi pasar modal. CEO Telkom Group meningkatkan pemahaman manajemen melalui CEO Notes, menerapkan integrated audit, dan mendirikan Probis IFRS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih Karina. Maka kesimpulannya, Sarbanes-Oxley Act merupakan Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2002 oleh United States Federal Law untuk perusahaan dan akuntan publik di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan asing yang sahamnya diperdagangkan di NYSE. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek New York tidak terlepas dari tuntutan akan penerapan regulasi Sarbanes-Oxley Act. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) telah berhasil menerapkan regulasi Sarbanes-Oxley Act atau SOX, khususnya Section 404, secara efektif dan telah menghasilkan sejumlah manfaat positif. Penerapan Sarbanes-Oxley Act atau SOX telah meningkatkan kualitas pengendalian manajemen di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan memperkuat prinsip-prinsip good corporate governance di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Praktik-praktik manajemen yang baik termasuk transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis yang tinggi telah menjadi bagian integral dari budaya perusahaan. Dengan demikian, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah memenuhi tuntutan Sarbanes-Oxley Act atau XOX, khususnya Section 404 dengan baik dan efektif. Ini mencerminkan komitmen perusahaan
untuk menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas dalam operasinya. Sarannya yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten untuk mendukung tujuan, visi, dan misinya. Maka, saran yang dapat diberikan yaitu terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memperkuat sistem pengendalian internal yang efektif. Selain itu, perusahaan juga dapat terus meningkatkan transparansi dalam publikasi laporan keuangan, serta memperkuat pengawasan dan pembetulan dalam pengendalian internal. Dengan demikian, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan mempertahankan posisinya sebagai perusahaan terkemuka di industri penyedia layanan jaringan telekomunikasi. Baik, terima kasih kepada Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.